Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengetahui derajat keanggotaan dalam sebuah himpunan fasi. Jadi di fasi itu ada yang namanya derajat keanggotaan atau dikenal dengan MIO nanti. Jadi lambangnya adalah MIO. Yang disebut dengan derajat keanggotaan itu adalah ini ya, MIO ini ya, daerah sini ini adalah derajat keanggotaan. Nah, derajat keanggotaan itu akan bernilai antara 0 dan 1 ya, antara 0 dan 1. Jadi nanti yang akan kita cari adalah daerah ini ya, daerah ini yang akan kita cari. Nah, yang disebut sebagai MIO nanti. Kalau nanti contohnya di sini jumlah produksi, berarti nanti MIO jumlah produksi yang dicari. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh saja ya. Jadi untuk merepresentasikan, untuk menentukan MIO ini ya, derajat keanggotaan itu ada banyak representasi yang bisa digunakan. Salah satunya adalah kurva linear naik. Nah, kita mulai dari kurva linear naik dulu ya. Jadi contohnya di sini saya punya, ini sebuah contoh ya, diketahui anggaplah sebuah perusahaan itu memiliki jumlah produksi ya paling sedikit minimal gitu ya 10 ton ya, 10 ton dan per hari semuanya ya, dan maksimalnya adalah 50 ton per hari. Nah ya, jadi saya ulangi, sebuah perusahaan atau sebuah PT gitu ya memiliki jumlah produksi bisa bisa memproduksi atau jumlah produksinya itu minimal 10 ton per hari dan maksimalnya adalah 50 ton per hari. Yang ditanyakan adalah ditentukan berapakah MIO atau derajat keanggotaan jumlah produksi jika jumlah produksinya 20 ton per hari. Nah ya, yang kita cari adalah berapa sih derajat keanggotaannya ini, MIO-nya ini, kalau yang diproduksi itu sebanyak 20 ton per hari. Nah, seperti itu. Kita langsung ke ke kurvanya di sini ya. Cara merepresentasikannya di sini. Kita pertama adalah menggunakan kurva linear naik ya. Jadi kalau kita menggunakan kurva linear naik untuk menentukan MIO-nya ini, derajat keanggotaannya ini ya, derajat keanggotaannya ini adalah seperti ini. Oke, kita gambar dulu seperti ini ya. Karena kita menggunakan linear naik, maka kita menggunakan linear naik. Ini adalah gambar linear naik. Minimumnya berapa tadi? Minimumnya adalah 10. Berarti di sini 10 ya. 10, di sini 0 ya. Di sini 10. Terus maksimumnya adalah 50 gitu ya. Yang ditanya adalah 20 ton ya. Jumlah produksi adalah 20 ton. Berarti 20 ton ini adalah X-nya, nilai X-nya. X-nya ini ya. Jadi ini. Minimumnya itu adalah nilai A, maksimumnya nilai B ya. Sedangkan untuk 20 ton ini yang ditanyakan ini adalah nilai X-nya, 20 ton. Nah, yang dicari adalah berapa sih ya? Kalau nanti jumlah produksinya 20 ton ini berapa sih nanti derajat keanggotaannya di sini ya. Kalau 10 ton sudah tahu bahwa nilainya adalah 0 di sini ya. Kalau 50 ton 1 nilainya derajat keanggotaannya. Tapi kalau 20 ini berapa derajat keanggotaannya? Ini yang akan dicari. Nah, kalau kita menggunakan rumus linear naik ya, jadi rumus linear naik ini persamaannya adalah ini ya. Jadi untuk kurva linear naik ini ya, jadi rumusnya atau persamaannya adalah seperti ini. X min A, B min A ya. X min A, B min A. X-nya ketahuan di sini 20, kita masukkan di sini 20. Terus A-nya sini 10,
10 ya, yang ambil dari sini, dari ini. Terus B-nya adalah ini 50 dikurangi 10 ya. Ketika kita jumlahkan 20 dikurangi 10 10, terus 50 dikurangi 10 40, akhirnya seperempat. Nah, berarti nilai ini ya, nilai di sini ini ya. Jadi ketika jumlah produksinya 20 ton, maka derajat keanggotaannya adalah seperempat. Nah, jadi di sini nilainya adalah seperempat. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Ini adalah kalau kita merepresentasikan mencari derajat keanggotaan menggunakan kurva linier naik. Lanjut ke bawahnya di sini, kita menggunakan kurva linier turun ya. Kurva linier turun. Ya, contoh soalnya sama, kita menggunakan kurva linier turun. Jadi kalau linier naik tadi ya, rumusnya adalah X min A, B min A. Tapi kalau linier turun, ini kebalikan dari linier naik ya. Soalnya tetap yang tadi, nilai A-nya adalah 10 ya. Nilai B-nya adalah 50, maksimumnya 10 ini, A ini adalah minimum, B-nya ini adalah maksimum. Yang dicari adalah 20 ya, produksi 20 atau nilai X-nya di sini. Ini nanti berapa derajat keanggotaannya di sini gitu ya. Kita mencari ini, atau mu jumlah produksinya berapa. Ini yang kita cari. Caranya bagaimana? Rumusnya adalah untuk linier turun itu adalah B min X, B min A. Ya. B-nya di sini 50 dikurangi X-nya 20 dibagi dengan B 50 dikurangi 10. Akhirnya 50 kurangi 20 30, 50 kurangi 10 40, sama dengan 3/4. Maka nilai X-nya, mu nya untuk ketika X-nya, ketika jumlah produksinya sama dengan 20 itu adalah 3/4 kalau kita menggunakan linier turun. Oke ya, paham sampai sini? Nah, ini adalah dua bentuk representasi. Nanti ada lagi bentuk representasi yang lain, yaitu di sini ada kurva trigonometri ya. Trigonometri itu bentuk segitiga yang merupakan gabungan antara kurva linier naik dan kurva linier turun ya. Jadi contoh di sini saya punya kurva trigonometri gitu ya. Kita mencari jumlah mu-nya juga atau derajat keanggotaannya juga di sini. Nilai maksimum minimumnya itu 10 kan tadi, nilai A-nya 10, terus nilai maksimumnya itu adalah 50. Ingat, kalau di trigonometri itu nilainya bertambah, bukan cuma AB saja, tapi A, B, C ya. A, B, C, karena ada 3 sudut sini, sudut A, sudut B, dan sudut C di sini ya. Jadi kalau trigonometri itu ada 3 sudut A, B, dan C. Tadi minimumnya adalah 10 dan maksimumnya adalah 50, jadi di C. Terus di B-nya ini adalah nilai tengah dari 10 sampai 50. Contohnya di sini adalah 30. Jadi di 30 ya. Nilai tengah antara 10 dan 50 yaitu 30. Oke. Ya, ini adalah bentuk trigonometri. Kalau bentuk trigonometri ya, akan bernilai 1 ya. Jadi mu-nya ini atau derajat keanggotaannya ini akan bernilai 1 jika nilainya berada di tengah-tengah ya, ada di B, lurus dengan B. Dan akan bernilai 0 jika dia berada sebelum A. Jadi ini kalau X-nya nanti ada di sini, contohnya sini kan 0 ya, ini 10, contohnya di sini ada 5 gitu ya. Kalau nanti X-nya sama dengan 5, maka itu sama dengan 0. Jadi
kurang dari 10 ini sama dengan 0, atau lebih dari 50 ini sama dengan 0 derajat keanggotaannya. Tapi kalau akan bernilai 1 jika nilainya adalah lurus dengan nilai B ini. Nah, lain dengan yang tadi. Oke, kita mencoba mencari nilai X ya. Nah, ini bentuknya trigonometri. Kita contohkan di sini nilai X-nya itu ada 2, yaitu 20, dan 40. 20 ini merupakan antara A ke B, dan 40 ini antara B ke C. Oke, kita mencari yang 20 dulu, X-nya 20 ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. X min A, B min A. Jadi sama dengan rumus linear naik ya. Linear naik yaitu X min A, B min A. Di sini kita masukkan saja nilai X-nya 20 sama dengan dikurangi 10 ya. Terus 30 dikurangi 10. Akhirnya 10 per 20 atau sama dengan setengah. Berarti di sini untuk X sama dengan 20, yaitu nilai mu-nya ini adalah setengah. Oke, sekarang kita mencari yang 40 ya, yang 40 yang ini. Ini sama nilainya setengah juga. Nah, kalau di sini ini menggunakan rumus linear turun ya. Karena kita menggunakan trigonometri, kalau tadi yang di atas ini kita cuma menggunakan 2 variabel saja AB. Nah, kalau di trigonometri kita menggunakan 3 variabel ABC gitu ya. Jadi kalau untuk yang ini, untuk 40 ini adalah rumusnya C min X, C min B. C-nya sama dengan 50, ini masukkan saja. X-nya 40 masukkan, terus C-nya di sini 50 dikurangi B-nya 30. Akhirnya 10 per 20 atau setengah, sama nilainya. Mu-nya sama dengan setengah. Oke. Sampai di sini paham ya, sampai di sini. Ini bentuk kurva yang ketiga. Nanti ada kurva yang lain lagi. Ya. Ini bentuk kurva yang keempat di sini. Oke, ada kurva yang keempat ya. Kurva trapesium namanya ya. Jadi kurva trapesium. Jadi kurva trapesium di sini mirip ya dengan trigonometri, cuma perbedaannya adalah dia garis ya satunya ini, jadi ada bentuk kotak ya, di atas ada seperti ini. Kalau tadi langsung bentuk segitiga, kalau ini tidak bentuk segitiga ya. Ini bedanya di atas ini kalau dengan trigonometri, tapi pada prinsipnya sama. Jadi akan menggunakan rumus linear naik dan menggunakan rumus linear turun ya. Kalau di sini ada 4 sudut ya, A ya, A, B, C, D ya, A, B, C, D. Jadi nanti ada 4 sudut ya di sini, A, B, C, D. Contohnya seperti itu. Oke, kita langsung saja sama dengan yang tadi caranya ya. Jadi kalau di sini anggap paling A-nya 10, B-nya 20 ya, C-nya 40, D-nya 50, sedangkan 30 ini berarti lurus di sini, berarti nilainya sama dengan 1. Jadi antara 20 ke 40 ya, antara 20 ke 40 ya, ini nilainya adalah 1. Antara 20 ke 40, jika ada nilai X-nya antara 20 ke 40, maka tidak usah dihitung, nilainya pasti derajat keanggotaannya 1. Jika kurang dari 10 di sini, itu tidak usah dihitung, nilainya 0, atau lebih dari 50 di sini nilai X-nya. Itu nilainya sama dengan 0 gitu ya. Jadi tidak usah dihitung. Contohnya di sini nilainya 31 semuanya. 31 itu ternyata antara 20 ke 40 ya, enggak usah dihitung karena di sini garisnya lurus gitu ya, sama dengan 1 gitu ya. Yang perlu dihitung adalah
ketika antara 10 ke 20 atau 40 ke 50 gitu ya. Jadi seperti itu caranya, sama di sini. Ketika ini kita menggunakan rumus linear naik, X min A, B min A. 15 kurangi 10, 20 kurangi 15, 5 per 10 setengah. Nah, terus di sini rumusnya adalah D min X, D min C. D-nya 50, X-nya 45, dibagi D-nya 50, C-nya 40, 5 per 10 setengah. Jadi di sini derajat keanggotaannya adalah setengah. Nah, mungkin ya ini dulu. Masih ada bentuk representasi lain, nanti di lain kesempatan akan saya jelaskan lagi tentang bentuk representasi dalam menentukan derajat keanggotaan dalam sebuah logika fasi. Baik, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada video selanjutnya tentang bagaimana merepresentasikan sebuah derajat keanggotaan dalam himpunan fasi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.